Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dimanapun kita berada, mau di atas gunung, mau di perkotaan, di perdesaan, di laut, di darat, bahkan di udara, di semua tempat kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, tentunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk menjadi bahan kita bisa benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan ciptaannya itu batilah. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini semuanya batilah, sia-sia, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Berarti dalam setiap ciptaannya Allah itu ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada faedahnya, juga mungkin ada sisi buruknya. Sisi buruk itu bisa dari ulah manusianya, ataupun memang untuk menguji orang yang menjalaninya. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah berfirman dalam ayat yang lain, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam ciptaan Allah di langit maupun di bumi, pergantian malam ke siang, siang ke malam, itu adalah sebagai bahan untuk mendapatkan faedah, kemanfaatan, tapi bukan untuk semua orang, tapi liulil albab, orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang bisa berpikir dan bisa merenung. Dengan itu, ketika kita bisa mengambil dengan renungan, dengan pemikiran, dengan hati, apa yang ada di sekitar kita ini semuanya bisa membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari penjelasan Ustadz tadi bisa dijelaskan tanda-tanda orang yang termasuk ulul albab tadi, yang cerdas, bagaimana? Tentunya orang yang cerdas, orang yang pandai, itu orang yang dapat mengambil, dapat mengambil apa yang dilihat, apa yang didapat. Jadi bukan hanya dia melakukan begitu saja, hanya lewat, hanya berlalu. Karena itu sebetulnya pelajaran ini semuanya itu bisa kita dapat dengan apa? Ketika kita perhatian, ketika kita merenungi dan memikirkan, baru bisa kita dapat. Nah, itu namanya ulul albab. Nah, ulul albab itu dia tidak hanya asal melakukan sesuatu, tapi dia mengambil sesuatu dari apa yang dia lihat, dari apa yang didengar. Itu ulul albab. Nah, tentunya untuk menjadi ulul albab itu dia apa? Mempelajari dari ilmu ke ilmu, dari kehidupan ke kehidupan, dari keadaan ke keadaan, akhirnya menjadikan dia ulul albab. Terkadang kita bisa ngambil faedah dari orang-orang baik, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang kurang soleh. Gimana itu cara ngambil faedahnya? Kalau bahasa gampangannya itu, ambillah kebaikan dari siapapun, tinggalkan keburukan dari siapapun. Kebaikan bisa kita dapat bahkan bukan dari orang yang ahli ta'ah, bukan orang yang ahli ibadat, tapi juga dari orang yang ahli maksiat. Tergantung kita cara melihatnya. Ketika kita melihat orang yang maksiat itu dari keburukannya, berarti kita bisa mengambil untuk menjauh dan menghindarinya. Karena kita lihat ternyata keburukan yang dilakukannya itu nggak bagus, nggak baik.
Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi baiknya, sisi baiknya itu apa? Kebahagiaannya, kesenangannya. Oh seneng ya, nah, senang. Nah kita ambil baik. Oh bagaimana kalau saya bisa senang? Ya bukan sesaat tapi seterusnya. Ya, bisa senang bukan hanya sekali, tapi terus. Bukan hanya sesaat, tapi abadi. Nah, akhirnya apa? Kita bisa mengambil segalanya. Karena itu Imam Ali kan pernah mengatakan undur makol wala tandur mankol. Itu berarti mengajarkan pada kita untuk apa? Mengambil apa? Kebaikan dari siapapun. Karena memang kebaikan itu bisa kita ambil dari siapapun. Setelah kita tahu bahwasanya bisa mengambil hikmah dari siapapun, baik itu orang yang baik ataupun yang belum baik. Namun sayangnya terkadang kita ini tertipu dengan cara pandang kita, memandang seseorang ini hanya orang yang biasa saja, ini orang yang lebih baik. Nah, masih mengkategorikan orang itu berbeda-beda. Bagaimana sekiranya kita tidak memandang buruk kepada orang dan terus bisa berpandangan baik kepada siapapun, agar bisa berprasangka baik terus sama orang. Ya, yang diperintahkan oleh Allah kan kita memang harus berbaik sangka. Dan Allah melarang kita untuk berburuk sangka. Bahkan terlalu banyak menyangka itu nggak boleh sama Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka untuk menjauh daripada prasangka. Kenapa? Karena memang sebagian prasangka itu membuat orang berdosa. Nabi pun mengatakan, iyyakum wadh-dhanna fa innahu akdzabul hadits. Katanya Rasulullah itu hati-hati, awas dengan prasangka. Karena prasangka itu adalah paling dustanya ucapan. Itu menandakan bahwasanya kita jangan terlalu banyak berprasangka. Sudah, yang kita lakukan, yang dikerjakan orang, kita nggak perlu menduga atau mengangka ini, itu, dan yang lain sebagainya. Terlihat baik, kita bersyukur. Terlihat kurang baik apa yang dia lakukan, apalagi kalau itu melanggar, kamu bisa nasihati. Kalau kamu nggak bisa menasihati, mungkin dia punya sesuatu yang nggak kita ketahui. Selesai. Jadi jangan mudah berprasangka, mudah menyangka, apalagi sampai memvonis. Nah, karena itu kita nggak tahu apa yang ada di dalam mereka, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, kita nggak tahu. Nah, juga mungkin kembali seperti tadi yang disampaikan tentang ucapan Imam Ali radhiyallahu taala anhu, undur maqal wala tandur manqal. Itu kan kejadiannya saat itu Imam Ali karramallahu wajhah dinasehati oleh seseorang yang mabuk. Kita lihat kedudukan Sayyidina Ali bagaimana, pemabuk itu bagaimana. Kalau kita lihat segi pandangan kita, ya nggak pantas pemabuk menasehati Imam Ali. Lah, dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk saat itu. Dalam keadaan mabuk menasehati. Dan itu dicatat oleh Imam Ali. Bentuk penghormatan kepada yang menasehati. Nah, itulah cara pandang seorang muslim yang dikatakan ulul albab. Mereka benar-benar memperhatikan sekitarnya itu bagaikan apa yang diberikan oleh Allah untuk dia. Mau itu keburukan, mau itu kebaikan, alurnya kepada dia. Nah, Imam Ali ketika mengatakan undur maqal wala tandur manqal itu bukan sekedar keluar dari mulutnya saja, dibuktikan, ditulis dan diamalkan dalam kehidupannya. Kenapa? Nasihat itu baik untuknya, nasihat itu penting untuknya, sehingga gak peduli dari siapapun. Bahkan saat itu Imam Ali dalam hatinya gak menganggap dia lebih buruk, walaupun ucapannya undur maqal wala tandur manqal.
Tapi Imam Ali tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Mengapa? Karena Imam Ali mengetahui bahwa seseorang itu kemuliaannya tergantung akhirnya, tergantung finishnya. Ya sekarang dia pemabuk, kalau wafatnya husnul khotimah, kita mungkin sekarang dalam keadaan baik. Ya kalau kita mati husnul khotimah, kalau su'ul khotimah kita nggak tahu. Nah, karena itu cara pandang tadi bisa jadi mempengaruhi kita mau menerima atau enggaknya ketika kita melihat kita nggak ada yang pasti. Jangan ngelihat kondisi kita sekarang, tapi kita tidak ada yang pasti. Jadi perlombaan terlihat hasilnya ketika finish, bukan ketika start. Saya juga ada pertanyaan lagi, Ustaz. Untuk kita ngambil faedah kan nggak hanya dari manusia ya, kan bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan atau alam sekitar kita. Bagaimana kita ngambil faedah dari selain manusia seperti pepohonan atau hewan-hewan dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, mungkin kalau kita mempelajari dalam ilmu fikih itu ada bab najasah. Ada bab najasah, bab tentang najis. Dan najis di dalam ilmu fikih kan dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Lah setiap najis cara menghilangkannya berbeda. Akan tetapi di situ dinukil di dalam kitab Kasyifatus Saja karya Imam Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan bahwa ada 10 sifatnya anjing yang perlu ditiru, dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dari mana mereka bisa sampai memiliki pemikiran seperti itu? Karena itulah tadi mereka itu tidak hanya membaca ayat, mereka itu tidak hanya membaca hadis, mereka itu tidak hanya membuka kitab tentang ini, tapi mereka dalami. Kenapa kok najis mughalladhah? Kenapa cara menghilangkannya seperti ini? Kemudian diteliti sifatnya anjing ini bagaimana, apa sifatnya binatang ini gimana, dan yang lain sebagainya. Nah, dari situ mereka punya punya manfaat yang besar ketika melihat sesuatu. Mungkin kita bisa melihat tikus, kita bisa melihat binatang-binatang yang lainnya, dan setiap binatang itu punya sifat. Ada yang sifatnya buas, ada yang sifatnya rakus, ada yang sifatnya itu menyimpan, ya seperti tamak lah, seperti menumpuk, seperti apa itu namanya, bahasanya itu namanya menimbun. Ada yang sifatnya ini, ada yang sifatnya itu. Tapi semuanya kalau kita perhatikan dengan pandangan, dengan berpikir dan lain sebagainya, kita pasti mendapatkan semut dan yang lain sebagainya. Ya kan sering dalam hadis itu juga Rasulullah ketika menceritakan menggambarkan tawakal, itu kan gambarannya Rasulullah, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan. Itu kan gambaran bahwa Nabi itu memperhatikan juga masalah burung-burung itu. Pergi pagi keadaan lapar, pulang kenyang. Ketika menjelaskan tentang tawakal. Nah, itu gambaran bahwa semua yang ada di sekitar kita memang bisa diambil faedahnya. Semuanya apapun itu. Cuman keterbatasan kita yang untuk mengambil memang kesulitan, sehingga kita butuh datang kepada para ulama, menimba ilmu. Disitulah kita akan bisa memperluas cara pandang kita, cara memikirkan sesuatu dalam pemikiran kita untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Nah, di situ baru orang itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi kalau nggak pernah dekat dengan para ulama, ya nggak mungkin dia bisa akan menjadi ulul albab. Karena ulul albab itu orang-orang yang benar-benar memiliki dasaran ilmu yang sangat dalam,
bukan hanya dasaran yang sekedarnya, tapi sangat dalam. Ya, sama dengan orang yang bertubi-tubi mendapatkan masalah, mendapatkan cobaan. Mereka itu bisa apa? Bisa cerdas dengan sendirinya. Dengan apa? Pengalaman. Dengan pengalaman. Dia punya masalah ini, punya masalah itu, akhirnya dia punya solusi untuk ini, punya solusi itu, sehingga mereka bisa berkembang cara berpikir dalam menjalani kehidupan dan yang lain sebagainya. Nah, kalau orang itu nggak pernah mendapatkan masalah dan sebagainya, pasti kebingungan. Gimana ini? Nah, itu hal yang kecil. Tapi ketika dia punya masalah, makanya mereka itu ketika punya masalah, kenapa mereka bersyukur? Karena mereka tahu dari masalah ini mereka mendapatkan kepintaran. Dari masalah ini mereka mendapatkan tambahan pengetahuan dan yang lain sebagainya. Kembali lagi tentang kebiasaan kita bergaul atau berkumpul dengan ulama. Nah, ini bagaimana caranya agar kita biasa dan betah berkumpul dengan mereka para ulama, agar kita ini bisa menjadi ulul albab yang panjenengan jelaskan tadi. Kita bisa mengambil hikmah dari siapapun, karena kalau tidak sering-sering kumpul sama ulama, kita kalau dapat musibah, masalah, kita kadang gegabah, akhirnya ngambil solusi yang salah. Nah, ini caranya bagaimana biar bisa terus gandeng sama ulama terus, kan ini tidak gampang. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita itu adalah fakir. Fakir dalam arti kita ini adalah orang yang membutuhkan. Anggap saja ulama itu seperti makanan pokok bagi kita, yang harus kita makan setiap hari. Karena ilmu mereka, ilmunya para ulama itu juga makanan untuk hati kita. Hanya saja kita kadang nggak merasa lapar hati kita, nggak merasa ingin haus daripada ilmunya mereka. Nah, itu yang menyebabkan kita akhirnya bosan. Nah, untuk selalu mengingatnya gimana? Ya itu tadi, anggap ilmu yang diajarkan oleh para ulama itu seperti bahan makanan untuk kita yang harus kita isi. Nah, kemudian yang kedua, biar tidak bosan, nggak perlu lama. Jadi kita biasakan punya satu waktu yang kita bisa duduk dengan para ulama. Alhamdulillah, kalau dulu ulama itu nunggu di rumah zaman dulu, murid yang datang. Sekarang alhamdulillah banyak pondok pesantren, banyak majelis ilmu, tinggal kita datang aja. Mereka sudah menyediakan kok. Waktunya mereka menyediakan, kita datang. Artinya kita nggak nunggu ngatur jadwal, janjian, nggak perlu. Karena mereka sudah standby di saat-saat seperti itu. Lah nggak perlu lama, sebentar aja. Setengah jam, 1 jam kita menimba ilmu untuk kita rutini. Lah di situ kita akan nggak bosan. Tapi kalau lama, nanti bosan nggak mau lagi. Seperti kita sehari makan rawon, pagi rawon, siang rawon, malam rawon, besok mau lagi rawon lagi, nggak mungkin. Lidah kita merasa, walaupun istilahnya orang-orang itu rawon nginep ngeplak endas. Padha karo guling nginep ngeplak endas. Semakin nginep itu semakin enak makanannya. Tapi tetap namanya manusia itu merasakan kebosanan. Lah untuk menghindari kebosanan, itu yang kedua. Jadi dengan sebentar-sebentar kita akan mendapatkan. Bahkan ada satu orang awam, termasuk orang awam, tapi orang awamnya ulama, ya. Orang awamnya ulama, bukan orang awamnya kita. Itu buta. Kalau menuntut ilmu nggak seperti kita, jaraknya mungkin 10 kilo naik motor. Ini jalan kaki dari satu kota ke kota lain. Diantar oleh putrinya jalan kaki berdua. Nah, satu waktu setiap dapat satu ilmu pulang. Satu ilmu saja pulang, nggak banyak-banyak. Satu ilmu pulang diamalkan. Satu ilmu pulang diamalkan. Suatu waktu pernah berangkat di tengah jalan itu kepingin buang air. Lah minta sama anaknya ditempatkan di tempat yang sepi. Lah tempat sepi itu kondisinya
tempatnya itu keras, kaku gitu. Jadi kalau misalkan buang air nyiprat, anaknya tahu sebentar dilunakkan dulu. Kenapa? Ya saya lunakkan dulu nih biar nggak nyiprat. Oh gitu. Ya sudah, ayo pulang. Setelah buang air pulang. Loh, gak jadi nuntut ilmu, gak usah. Sudah dapat ilmu, sudah pulang. Nah, ilmu yang didapat sedikit dari waktu itu diamalkan langsung. Itu yang membuat akhirnya kita nggak bosan. Kalau sudah numpuk, akhirnya apa? Tambah. Besok ketemu ada pembahasan yang sama, gimana? Ini lagi. Ini yang membuat akhirnya kita bosan. Mungkin kesimpulan dari apa yang kita bahas, Allah Subhanahu wa taala memberikan semua fasilitasnya kepada kita untuk kita bisa mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digantikan atau dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, kita bisa mengambil faedah kemanfaatan dari manapun, dari manapun, dari siapapun. Kita bisa mengambil faedah dari semuanya yang tentunya bisa menambahkan iman kita, ketakwaan kita, kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengambil kebaikan, kemanfaatan dari manapun dan dari siapapun. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.